Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmiati Silmi, mahasiswa semester 4 dengan NIM 2020404008 dari Prodi Politik Islam di UIN Raden Patah, Palembang. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang makalah saya yang berjudul Sakifah Bani Sa'idah, yaitu salah satu subtopik dari mata kuliah Teologi Politik Islam yang diasuh oleh Bapak Sirajuddin Fikri, SS, MHum. Pada poin pertama ini, saya akan menjelaskan pengertian dari Sakifah Bani Sa'idah. Sakifah adalah tempat yang digunakan oleh suku-suku Arab untuk bermusyawarah dan berkumpul untuk mengambil keputusan. Tempat yang digunakan untuk berkumpulnya sebagian kaum Muhajirin dan kaum Ansar setelah wafatnya Nabi. Sakifah adalah teras milik Bani Sa'idah dari suku Khahraj. Tempat ini kegunaannya praktis hilang dan kembali secara kumulatif ketika para Muhajirin dan Ansar berkumpul untuk menentukan penerus Nabi Muhammad. Pada poin kedua ini, saya akan menjelaskan tentang peristiwa Sakifah Bani Sa'idah. Pasca wafat Nabi Muhammad SAW, hampir terjadi perpecahan umat. Hal ini karena Nabi Muhammad tidak menunjuk calon pengganti yang pasti. Dua kelompok yang merasa paling berhak dicalonkan sebagai penerus Nabi Muhammad adalah kelompok Muhajirin dan Ansar. Ini adalah awal dari konflik internal Muslim dalam hal politik, di mana orang menghadapi masalah suksesi kepemimpinan setelah Nabi meninggal. Peristiwa Sakifah Bani Sa'idah merupakan peristiwa pertama yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, di mana Abu Bakar bin Abi Quhafah terpilih sebagai khalifah umat Islam. Ketika Nabi Muhammad wafat, Imam Ali dan beberapa sahabat lainnya sedang mempersiapkan pemakamannya. Namun, pada saat yang sama, beberapa kaum Ansar di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Ubadah berkumpul di sebuah tempat yang bernama Sakifah Bani Sa'idah untuk menentukan hakim penguasa kota Madinah. Namun, dengan kedatangan beberapa kaum Muhajirin di pertemuan tersebut, pembicaraan beralih ke pembahasan penentuan pengganti Nabi untuk kepemimpinan seluruh umat Islam. Namun, kedua kelompok ini saling mengklaim bahwa dari masing-masing pihak yang berhak untuk menggantikan posisi Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara, kaum Ansar menyukai Sa'ad bin Ubadah sebagai pengganti kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, sedangkan Muhajirin menyukai Abu Bakar As-Siddiq. Karena adanya kekhawatiran pula dari sekelompok kaum Muhajirin pada peristiwa tersebut, akhirnya berita soal perkumpulan di Sakifah Bani Sa'idah ini terdengar di sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Mendengar hal ini, Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah bin Jarrah pergi menuju Sakifah.
sesampai Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah di Saqifah, ada inisiatif dari Umar yang ingin mengambil alih pidato pada peristiwa tersebut. Namun, hal itu dicegah oleh Abu Bakar, yang akhirnya beliaulah yang berpidato pada peristiwa tersebut. Abu Bakar memberikan pembuktian akan ketinggian, keagungan, dan superioritas kaum Muhajirin dan superioritas kaum Quraisy terhadap suksesi Nabi Muhammad SAW. Pidato ini mendapatkan beberapa persetujuan dan oposisi atas kelayakan Imam Ali, dan tidak ada bayat selain kepadanya. Namun, pada penghujung pidato pula, Abu Bakar menyebut nama Umar dan Abu Ubaidah sebagai individu yang sesuai untuk posisi ini. Namun, kedua orang tersebut menentang usulan Abu Bakar ini. Umar bin Khattab pada saat-saat ini mengatakan, saat itu terdengar suara gemuruh dan keramaian. Para hadirin muncul dari semua sisi dan kata-kata yang tak dipahami terdengar dari setiap sudut. Sampai-sampai aku takut timbul konflik yang akan memecah kesenjangan pekerjaan kami. Pada saat itulah aku katakan kepada Abu Bakar, ulurkan tanganmu supaya aku bersumpah setia dan berbayat kepadamu. Namun, sebelum tangan Umar sampai ke tangan Abu Bakar, Bashir bin Sa'ad Karaj, saingan Sa'ad bin Ubadah, lebih dahulu memegang tangan Abu Bakar dan membayatnya. Setelah kejadian ini, banyak orang menyerbu Saqifah untuk berbayat dan mulai menyatakan sumpah setia mereka kepada Abu Bakar. Pertemuan para sahabat pada hari Saqifah merupakan pertemuan bersejarah yang paling besar pengaruhnya terhadap perjalanan umat Islam. Dalam pertemuan ini diputuskan adanya keharusan untuk mendirikan kekhalifahan. Pada pertemuan ini telah diputuskan juga sebuah prinsip yang sangat urgen, bahwa pemilihan seorang khalifah hanya terlaksana melalui prosedur pemilihan dari umat, aspirasi umat atau wakil umat yang aspiratif dan merepresentasikan kedaulatan umat, seperti para sahabat yang berkumpul pada hari Saqifah. Dari beberapa penjelasan tadi, maka dapat saya simpulkan bahwa Saqifah Bani Sa'idah telah mengantarkan umat Islam untuk mengenal arti khilafah. Nabi Muhammad yang tidak menunjuk siapa yang menggantikan sepeninggal dirinya dalam memimpin umat yang baru. Wafatnya beliau sangat mengejutkan. Masalah suksesi mengakibatkan suasana politik umat Islam menjadi sangat tegang. Padahal semasa hidupnya Nabi telah berusaha payah dan berhasil membina persaudaraan sejati yang kokoh di antara sesama pengikutnya. Dalam pertemuan di Balai Sidang Sa'idah di Madinah, kaum Ansar mencalonkan Sa'ad bin Ubadah, pemuka Kharaj, sedangkan Muhajirin mendesak Abu Bakar sebagai calon mereka karena ia dipandang yang paling layak
untuk menggantikan peristiwa ini. Peristiwa ini disebut peristiwa Saqifah Bani Sa'idah. Sebagai pemimpin umat Islam setelah Nabi, Abu Bakar bergelar Khalifah Rasulullah. Meskipun dalam hal ini perlu dijelaskan bahwa kedudukan Nabi sebetulnya tidak akan pernah tergantikan, karena tidak ada seorang pun menerima ajaran Tuhan setelah Nabi Muhammad SAW. Sekian dari penjelasan singkat saya mengenai peristiwa Saqifah Bani Sa'idah. Jika ada tutur kata dan bahasa yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.